Kenalkan, saya Elizabeth Milan dari SDD B5. Pada pagi ini, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kehamilan pada seorang pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan anamnesis terlebih dahulu kepada pasien dan juga saya akan meminta inform konsen atau perizinan kepada pasien karena pemeriksaan ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Dan sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan prosedur 6 langkah terlebih dahulu dan saya akan menggunakan APD. 3. Setelah melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah dan mengenakan APD, saya kemudian akan melakukan pemeriksaan fisik umum, yaitu melakukan pemeriksaan vital sign. Selanjutnya juga saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan pasien. Setelah itu saya akan melihat pada wajah pasien apakah terdapat oedem atau tidak. Dan kemudian saya akan melakukan pemeriksaan status generalisata. Setelah semua pemeriksaan fisik umum selesai, saya akan meminta pasien untuk berbaring di bed dan saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetrik. Baik, untuk langkah selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri pasien. Untuk mengukur tinggi fundus uteri pasien ini, saya akan menggunakan pita ukur dan saya akan mengukurnya dari bagian tulang pubis hingga ke tinggi fundus uteri. Pemeriksaan ini dilakukan pada pasien dengan usia kehamilan lebih 20 minggu. Ya. Untuk langkah selanjutnya, setelah mengukur tinggi fundus uteri, saya akan meminta pasien untuk melepas celananya dan saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perineum. Pertama-tama saya akan melihatnya apakah terdapat kelainan atau tidak, terdapat hemoroid atau tidak, atau mungkin terdapat kondiloma acuminata atau tidak, dan kelainan-kelainan lain. Selanjutnya, setelah melihat bagian perineumnya, saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat bagian dalam genitalia. Saya akan melihat uterus, kemudian saya juga akan melihat serviks, kelenjar Bartholin, adnexa, dan juga uretranya. Saya akan memeriksanya menggunakan spekulum. Saya akan masukkan spekulumnya, dan kemudian saya akan memutarnya dan membukanya. Saya akan memeriksa bagian genitalia bagian dalam untuk melihat ada tidaknya kelainan. Selanjutnya, setelah pemeriksaan selesai dilakukan, saya akan membuka lagi spekulum dan akan mengeluarkannya. Saya akan melakukan pemeriksaan dengan manuver Depol, di mana pada pemeriksaan ini saya akan meraba bagian daripada uterin pasien dan untuk kita memperkirakan posisi dari janin pasien. Ada 4 manuver, di mana manuver yang pertama saya akan meraba daripada fundus uteri pasien. Biasanya saya akan merasakan bagian terbesar dan yang terbesar biasanya bokong. Manuver yang kedua saya akan meraba bagian kanan dan kiri uterin pasien. Biasanya saya akan mendapatkan bagian keras dan juga datar yang menandakan punggung, kemudian yang kecil yang menandakan kaki dan tangan. Kemudian manuver yang ketiga, saya akan meraba pada bagian bawah. Dan biasanya di sini didapatkan gambaran seperti kepala. Dan yang terakhir saya akan memeriksa pada bagian bawahnya. Di mana itu adalah manuver yang terakhir, manuver yang keempat. Saya akan menilai sudah seberapa jauh dan sudah berapa panjang janin memasuki pintu panggul. Yang ini biasanya dilakukan setelah umur kehamilan 36 minggu. Dapat juga dilakukan pemeriksaan auskultasi denyut jantung janin dengan menggunakan stetoskop atau Doppler jika usia kehamilannya sudah lebih dari 16 minggu. Pemeriksaan sudah selesai saya lakukan, kemudian saya akan meminta pasien untuk menggunakan pakaiannya kembali dan saya akan melepaskan APD saya dan akan melakukan prosedur cuci tangan. Setelah itu saya akan menuju ke pasien dan menyimpulkan pemeriksaan yang telah saya lakukan.